Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GBI Pasir Koja, baik pusat maupun cabang-cabang yang ada di rumah. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung di ibadah online ini. Kiranya kasih perlindungan Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Kembali kita mengikuti ibadah online pada hari ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus buat saat ini di mana kami dapat kembali beribadah Tuhan secara online ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Bapa, ini kami semua Tuhan, kami mohonkan pimpinan Roh Kudus dan kami mohon pengurapan-Mu Tuhan Yesus. Buat semua kami yang terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan, baik yang memimpin pujian, buat semua kami tim musik pujian ini Tuhan, juga secara khusus buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Juga buat semua kami yang hadir untuk menyaksikan ataupun ikut dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu Tuhan senantiasa bagi kami. Dengan ucapan syukur Tuhan Yesus, kami siap untuk mengikuti ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari sebagai umat tebusan Tuhan, kita mau menerima kuasa dari Tuhan. Kita mau menerima kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Dan kita mau naikkan pujian kita bagi Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu.
Biarlah kami boleh menjadi bejana-bejana yang terus dipakai oleh Engkau Tuhan, untuk memuliakan Engkau. Ini kami Tuhan, bantu kami untuk terus berkarya bagi Engkau Tuhan. Kami mau dipakai oleh Engkau Tuhan seumur hidup kami. Oh haleluya Yesus, ini hidup kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu, tersungkurku. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes, tiada seperti Engkau, Yesus. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Amin. Shalom, Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Pasir Koja 39, dan cabang-cabang yang ada di sekitar kota Bandung. Memasuki bulan Agustus, tema kita adalah bulan kemerdekaan. Hari ini adalah minggu pertama, tanggal 1 Agustus tahun 2021. Tema yang akan kita angkat pada hari ini adalah mengisi kemerdekaan dengan berkarya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ajak saudara sekalian bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, kami bersyukur, berterima kasih di bulan yang ke-8 pada tahun 2021 ini. Bulan kemerdekaan, di mana bangsa kami telah mengalami proses kemerdekaan sepanjang 76 tahun. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkati hamba-Mu agar supaya firman Allah ini dapat dimengerti dan juga kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam kemuliaan, keagungan, kebesaran, dan di dalam berkat nama yang luar biasa, nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak saudara membuka Alkitab saudara di dalam Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mengisi kemerdekaan dengan berkarya. Kita mengambil ayat ini di dalam Keluaran 31. Bezalel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ayat yang keempat, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. 5, untuk mengasah batu permata supaya ditatah untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Ayat yang ke-6, juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli
telah kuberikan keahlian, haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Ayat 7, kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup perdamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu. Ayat yang ke-8, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan. Ayat 9, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, 10 pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Ayat yang ke-11, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa diminta oleh Tuhan untuk memilih Bezalel dan Aholiab. Disuruh untuk apa, saudara? Disuruh untuk membuat perkakas-perkakas, perabotan-perabotan rumah Allah yang telah Tuhan tunjukkan kepada Musa ketika Musa naik ke Gunung Sinai. Kita bisa membaca itu di dalam kitab Keluaran pasal 25. Kalau saudara boleh lihat di sana, ya, Musa memperoleh petunjuk dari Tuhan secara jelas untuk membuat kemah pertemuan di padang gurun, saudara-saudara. Itu sebabnya Musa memilih 2 orang, yaitu Bezalel adalah cucu dari Hur, suku Yehuda, dalam pembangunan kemah suci. Ia adalah ahli perkakas yang terbuat dari emas, perak, dan permata. Di dalam Keluaran 35 ayat 30 sampai dengan ayat 33. Aholiab, anak Ahisamak dari suku Dan, ahli menenun kain ungu dan kain warna-warni. Di dalam Keluaran pasal 38 ayat 23. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka harus berjalan sepanjang 40 tahun di padang gurun. Namun ada petunjuk dari Tuhan ketika Musa naik ke Gunung Sinai. Kalau sudah perhatikan di sini struktur kemah suci. Nah, kemah suci ini dibuat sesuai dengan petunjuk yang Allah perlihatkan, yang Allah minta kepada Musa ketika Tuhan bertemu dengan Musa di Gunung Sinai. Saudara bisa baca tadi Keluaran pasal 25 ayat 1 sampai 9. Semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan mintakan kepada Musa. Ya, kalau ini saudara boleh lihat penampang di dalam kemah suci tersebut. Ada kaki dian emas, ada meja roti, ada mezbah, dan juga ada tabut perjanjian yang secara jelas saudara bisa perhatikan di sana. Dan semua peralatan-peralatan ini harus diselesaikan oleh seorang atau beberapa orang ahli sesuai dengan kemampuan yang Tuhan telah tunjukkan kepada mereka. Di dalam hal ini adalah Bezalel dan Aholiab. Dan mereka diminta oleh Musa untuk melakukan hal yang terbaik di dalam kehidupan mereka, yang bisa mereka tunjukkan di dalam membuat peralatan-peralatan, perabotan-perabotan di dalam rumah Allah tersebut. Apa yang kita bisa pelajari dari perkara ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Untuk mengisi kemerdekaan 76 tahun bangsa kita, kita belajar dari Bezalel dan Aholiab. Hal yang pertama yang kita bisa lihat di situ adalah kemampuan seseorang adalah inisiatif dari Tuhan atau karunia. Kemampuan itu diurapi oleh Tuhan, sehingga Bezalel harus membuat hal-hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan perlihatkan, yang Tuhan karuniakan kepadanya. Ya, kita sebut di sini adalah artistic design, saudara. Itu adalah yang dilakukan oleh Bezalel, saudara. Di dalam Yohanes 1 ayat 3 di sana dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Jadi Tuhanlah yang memberikan kemampuan kepada saya dan saudara, khususnya kepada keluarga-keluarga, orang-orang muda, generasi muda yang ada di GBI Pasir Koja. Apa yang kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Apa yang kita lakukan setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan? Dan salah satu yang ditunjukkan di sini, bagaimana Aholiab atau Besaleel ditunjuk oleh Tuhan melalui Musa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hati Allah. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Kolose 3 ayat 23 menjelaskan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya kira ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apapun yang saudara lakukan, yang saudara perbuat, perbuatlah semuanya itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan perkara-perkara, dengan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hati Allah. Bukan kita lakukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Anak-anak muda, saudara-saudara jemaat, mari kita isi kemerdekaan ini untuk selalu hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Melakukan firman Allah, melakukan yang terbaik seperti apa yang dilakukan oleh Besaleel dan Aholiab. Di sini ada sebuah kisah inspiratif, saudara. Ya, ada seorang remaja yang bernama Athena Capo Battaglia, ya, dari New York. Ya, dia adalah seorang yang wanita di usia yang sangat muda, ya, namun berasal dari keluarga gelandangan, keluarga yang tidak memiliki apa-apa. Dia dibesarkan oleh single parent, hanya oleh ibunya, saudara. Dan ibunya pun dalam kondisi sedang mengalami kanker payudara. Anak yang miskin ini, saudara, berhasil memasuki sebuah university, Harvard University, salah satu universitas terbaik di dunia, yang didirikan tahun 1636. Ini salah satu yang tertua di dunia. Dan kita kenal Harvard University adalah salah satu universitas yang terbaik di dunia. Namun seorang yang gelandangan ini, seorang yang miskin ini, ya, dia berhasil masuk di sana dengan nilai yang sangat luar biasa. Ya, dia memperoleh beasiswa secara penuh oleh Harvard University. Bahkan dia boleh tinggal di dalam asrama. Seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh negara, bahkan ditanggung oleh Harvard University. Dia mengambil jurusan neuroscience. Ya, ini mungkin jurusan musik, saudara, ya. Dan bekerja di saat weekend, libur weekend, ya. Biasanya di luar negeri itu hari Sabtu dan hari Minggu orang-orang pada libur sekolah. Namun, ya, Battaglia ini, saudara, dia tidak mengisi hari liburnya dengan kehidupan sebagai anak muda. Ya, kita tahu setiap malam Minggu, kita tahu setiap hari Jumat, anak-anak muda barangkali hidup dengan dunianya sendiri, dengan kehidupan yang barangkali gemerlap gitu, saudara. Namun Battaglia, saudara, dia sudah mendapat beasiswa dari negara, dia sudah mendapat fasilitas dari negara. Namun pada setiap hari Sabtu dan hari Minggu, dia mengisi waktunya lagi, saudara. Dia membantu New York Police Department. Ya, dia juga membantu di sana dan dia mendapatkan keahlian di sana. Dia memperoleh ilmu-ilmu yang lain, saudara, dalam mengatur keamanan negaranya, dalam menghidupi seluruh lingkungan hidupnya, saudara. Sehingga Battaglia ini, yang seorang muda ini, berusia yang sangat muda ini, dia tidak berfoya-foya dengan kemudaannya. Dia tidak menyia-nyiakan kemudaannya, tapi dia melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Sehingga dia berhasil. Dan yang luar biasa, saudara, indeks prestasi dia adalah 4.0. Ya, 4,0, saudara. Itu salah satu nilai cum laude, saudara. Anak muda ini dalam kehidupannya sehari-hari, dia tidak menyia-nyiakannya, tapi dia mengisi kehidupannya. Meskipun dia sudah mendapat fasilitas dari negara, tapi dia masih bekerja untuk membiayai ibunya yang sedang mengalami kanker payudara. Luar biasa. Mari anak-anak muda, isilah waktu-waktu itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini poin yang pertama, saudara. Kemampuan saudara, apapun kemampuan saudara, lakukanlah semuanya seperti untuk Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Battaglia ini, saudara.
Dia mengisi hari-hari hidupnya bukan dengan berfoya-foya, bukan dengan kehidupan bebas sebagai seorang muda, tapi dia melakukannya dengan luar biasa, sehingga orang tuanya bisa dia biayai. Ini luar biasa. Saya berharap di tengah-tengah kemerdekaan yang ke-76 ini, kita mengisi bangsa ini dengan hasil karya kita, melakukan perkara-perkara yang positif. Bagi gereja, kita lakukan perkara-perkara yang luar biasa di gereja, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Poin yang kedua, saudara, Tuhan mempunyai tujuan mulia ketika Dia memberikan kemampuan kepada manusia. Ya, di dalam Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai dengan ayat 18, ya, di sana dikatakan secara garis besar saya tulis, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan oleh setiap makhluk. Saya dan saudara dalam mengisi kemerdekaan bangsa ini, marilah kita isi ini untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Generasi yang penuh dengan pengharapan, kalau saudara hidup di dalam tangan Tuhan, yang penuh dengan belas kasih dan anugerah yang luar biasa itu, saudara. Apa tujuan Tuhan memberi kemampuan kepada saya dan saudara? Saya mencatatkan di sana ada 3 perkara. Tuhan ingin melatih kemampuan. Anak-anak muda perlu latihan, perlu melakukan training seperti yang dilakukan oleh Battaglia. Dia melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama. Memelihara keamanan, belajar dengan sangat bagus, saudara. Ya, melatih ketaatan kita, saudara. Di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 dikatakan, berikanlah aku hati yang taat. Ini penting, saudara. Dan poin yang kedua, saudara, kita dapat bekerja sama dengan semua orang. Ada partner kita di sekitar kita, saudara. Untuk melakukan sebuah kegiatan yang berhasil, kita tidak bisa kerja sendiri. Kita perlu kerja sama, saudara. Roma 8 ayat 28 di sana mengatakan, Allah turut bekerja apabila kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Dan poin yang ketiga, saudara, menggenapi rencana kasih-Nya. Saya ingin membacakan saudara di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Ini sangat penting kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saya dan saudara sudah merdeka. Bangsa Israel sudah keluar dari perbudakan, saudara. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Allah mempunyai rencana kasih-Nya melalui saya dan saudara, melalui gereja Bethel Indonesia Pasir Koja, agar supaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Ini hal yang tidak kalah pentingnya dalam kehidupan kita, saudara. Ayo, saya mau mengajak anak-anak muda, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketiga dari kita mengisi kemerdekaan adalah menjadi saluran berkat Tuhan. Oh, luar biasa. Saudara bisa membaca Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ini perintah kepada Abraham. Tapi juga saya pikir ini sangat penting kalau kita mau melakukannya, saudara. Ringkasan daripada ayat tersebut, saudara. Saudara diberkati untuk menjadi berkat. Wah, luar biasa, saudara. Anak-anak muda yang diberkati, tapi bukan dipakai untuk pribadi, tapi dipakai untuk menjadi berkat. Saudara bisa melayani dengan baik di tengah-tengah COVID-19 ini, saudara. Ya, saya mengajak jemaat, saya mengajak kepada anak-anak muda, mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ikuti aturan pemerintah dengan baik. Ini penting, saudara. Bagaimana untuk mencegah penularan COVID ini? Salah satunya adalah, ini hal yang sangat penting, saudara. Kita melakukan apa yang diminta oleh pemerintah. Ya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, saudara, meminimalisir kegiatan-kegiatan kita, menghindari perkumpulan-perkumpulan orang banyak, menghindari makan bersama. Sekarang jadi 6M, saudara. Apabila saudara mau melakukan firman Tuhan seperti ini, kita taat kepada pemerintah juga. Itu sama dengan Keluaran Roma pasal 13. Kita taat kepada pemerintah karena pemerintah ini juga adalah keinginan dari Tuhan sendiri. Oh, luar biasa, Bapak Ibu. Ya,
Di sana dikatakan, saudara, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-25. Ya, kalau saudara bisa membuka Alkitab saudara, kita baca ayat yang terakhir. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu. Nubuat siapa, saudara? Abraham, Musa, dan berbagai macam nabi yang ada di dalam perjanjian lama, saudara. Dikatakan kamulah jemaat gereja Betel Indonesia yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan. Ya, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati untuk menjadi berkat. Anak muda, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sia-siakan hidup saudara. Kita isi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini. Berbakti kepada bangsa dan negara. Berbakti kepada Tuhan yang kita puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan bersaksi, memuliakan Tuhan, melakukan yang terbaik. Sehingga engkau menjadi saluran berkat Allah. Tuhan pasti memberkati saudara dimanapun Anda berada. Dimanapun saudara berada, dalam kondisi apapun juga. Dan yang berikutnya saudara, yang kita tidak boleh kalah, pentingnya kita melakukannya untuk mencegah penularan coronavirus ini, saudara. Lakukan vaksinasi. Seperti ajakan pemerintah, kita isi kondisi kemerdekaan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saudara, juga melakukan vaksinasi secara baik dan benar. Sehingga kita harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, aktivitas kita mempengaruhi kegiatan virus corona dan nama Tuhan dipermuliakan. Engkau mengisinya dengan hal-hal yang positif. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk firman Allah ini. Tuhan, kami bersyukur. Kami mau belajar dari Engkau, Tuhan. Kami mau belajar bagaimana Musa menunjuk Bezalel dan Oholiab agar supaya mereka boleh membuat perkakas-perkakas Allah yang luar biasa. Jadikan kami perabotan-perabotan-Mu, Tuhan, yang indah di dalam rumah-Mu, Tuhan Yesus. Menghiasi bangsa ini, Tuhan, menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah Roh Kudus memberkati kami semua. Biarlah kemampuan yang kami beri, yang Tuhan beri, kami tidak lakukan untuk perkara-perkara yang negatif, tapi untuk perkara-perkara yang memuliakan Engkau. Di dalam kemuliaan, berkat, di dalam nama Tuhan Yesus itulah kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan, bulan cinta tanah air, dan bulan tentang kepahlawanan. Kita akan belajar dari seorang yang luar biasa yang bernama Dr. Yohanes Lemena. Ya, atau seringkali dipanggil Umyo, saudaraku. Ya, Umyo ini salah satu pahlawan nasional yang mungkin jarang kita dengar, tetapi sebetulnya karya dia itu begitu hebat, luar biasa. Ya, dia adalah sahabat dari Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, saudaraku. Ya, Dr. Yohanes Lemena itu adalah salah satu orang yang berikut dalam gerakan pemuda 1928, dalam gerakan Sumpah Pemuda. Dia mewakili Yong Ambon, saudaraku. Yang kemudian bersama-sama dengan Insinyur Soekarno, dia terlibat dalam berdiplomasi untuk kemerdekaan Indonesia. Baik dalam perjanjian Greenfield, perjanjian Rumroyen, juga perjanjian Meja Bundar dan segala macam. Dia sebagai seorang diplomat ulung, Soekarno sangat mengandalkan sekali Umyo ini, saudaraku, karena dia sangat pintar sekali berdiplomasi dan orangnya menyenangkan. Nah, saudara, Tuhan memakai dia sehingga ketika Insinyur Soekarno menjadi presiden, saudara bayangkan Umyo ini 20 tahun menjadi menteri, 18 kali jabatan berbeda kementerian, saudaraku. Luar biasa ya, dia menjabat 18 kali, saudaraku, dan 20 tahun sebagai menteri yang berbeda-beda. Kenapa? Saking dipercayanya. Ya, Presiden Soekarno berkata bahwa ini orang yang paling tulus yang saya sangat suka. Sahabat saya yang paling tulus dan bisa dipercaya. Saudara, ketika dia menjadi Menteri Kesehatan, dialah yang memulai yang namanya Puskesmas, saudara, Pusat Kesehatan Masyarakat.
di mana ada rujukan berjenjang, mulai dari kecamatan, ada rumah sakit kecil, sampai ada rumah sakit daerah, dan akhirnya rumah sakit besar. Itu adalah karya dari Umyo. Dia juga terkenal sebagai pendiri Partai Kristen Indonesia bersama rekan-rekan yang lain. Jadi orang ini luar biasa, dia berkarya dalam segala segi, saudaraku. Sebagai diplomat, sebagai seorang menteri, sebagai orang rohaniwan, saudaraku. Dan dia betul-betul jadi berkat bagi bangsa ini. Itulah sebabnya kenapa kita belajar seperti yang kita akan lihat di dalam minggu pertama dan kedua. Bagaimana kita harus mengasihi bangsa ini bukan hanya dengan berkataan dan hanya sekedar kata-kata saja, saudaraku, tetapi juga dengan perbuatan. Ya, kita ambil bagian di dalamnya. Itu kita akan bahas dalam minggu pertama dan minggu kedua, saudaraku ya. Setiap saudara ada pekerjaan baik, Efesus 2 ayat 10. Ya, setiap saudara punya tempat yang Tuhan taruh sebagai tentara, sebagai seorang politikus, sebagai ilmuwan, sebagai guru, sebagai pengusaha. Kita punya tempat masing-masing untuk berkarya bagi bangsa ini. Dengan berbuat baik, ya, kita misalnya punya perusahaan, kita menghidupi banyak orang. Kalau kita tahu nilai-nilai ini, bahwa kita bisa menjadi pahlawan di bidang apapun. Ya, marilah kita terlibat di dalamnya seperti kata Umyo ini. Dia berkata, kita harus terlibat di dalam bangsa ini. Ya, berlibat dengan tanpa pamrih. Itu yang akan kita bahas di dalam minggu ketiga dan keempat. Kita bersikap rela, mau berkorban, berkontribusi dalam bidang apapun dalam membangun negeri ini didasarkan kepada cinta kepada Tuhan. Itu yang akan kita bahas pada minggu ketiga dan minggu keempat, saudaraku. Umyo membuktikan itu sehingga ketika dia dipanggil Tuhan, dia tidak lama kemudian dia diangkat menjadi pahlawan nasional, saudaraku. Ya, dia mengakhiri hidupnya bahkan ketika Presiden Soeharto pun, saudaraku, dia tetap dihormati, bahkan dia diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Dia menjadi penasehat presiden, saudaraku. Ketika terjadi kerusuhan G30 SPKI, Tuhan memakai Dr. Yo ini juga untuk membawa perdamaian, saudaraku. Dia mendamaikan para politisi-politisi yang berselisih juga dengan militer, dengan yang lain, Tuhan, sehingga dia membawa damai sejahtera. Bukankah itu fungsi seorang anak Tuhan? Ya, membawa damai sejahtera. Kita bukannya jadi provokator, saudaraku, ya, bukan membuat tulisan-tulisan yang membuat kekacauan, membuat ya keadaan tidak enak. Sangat tidak baik dan tidak benar jika orang Kristen terlibat di dalamnya. Sebagai orang Kristen kita harus memberkati bangsa ini. Jelas dalam kitab Roma dikatakan, marilah kita berdoa, mendoakan para petinggi, apalagi di tengah situasi yang seperti ini, saudaraku. Saya berdoa supaya saudara bisa terlibat di dalamnya sepanjang bulan Agustus ini. Tuhan memberkati saudara. Amin. Shalom Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara sekalian? Berharap kabar baik semuanya dan dalam keadaan sehat. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus 2021. Kiranya penyertaan Tuhan akan semakin nyata, serta gairah dan semangat yang baru dari Tuhan akan menyertai kita di sepanjang bulan Agustus. Berjumpa kembali dengan saya, Jocelyn Naftali, akan menyampaikan kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Ibadah offline dikarenakan kasus COVID-19 yang tinggi dan PPKM yang diperpanjang, maka ibadah offline Minggu 1 Agustus 2021 di semua cabang ditiadakan. Jemaat dapat beribadah secara online di rumah masing-masing. Ibadah Abi. Hai adik-adik sekolah minggu, yuk jangan lupa hari ini kita ibadah sekolah minggu online seperti biasa di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari ini, Minggu 1 Agustus 2021 adalah Pahlawan. Untuk aktivitas online yang sudah selesai dikerjakan, bisa adik-adik foto dan kirimkan ke guru Abi masing-masing paling lambat jam 5 sore ini ya. Nah, diingatkan lagi, Abi akan mengadakan lomba 17 Agustus secara online.
Untuk adik-adik yang sudah mendaftar, pengumpulan video paling lambat tanggal 14 Agustus 2021. Pengumuman pemenang tanggal 29 Agustus 2021. Ibadah wanita memasuki bulan Agustus, Komisi Wanita mengundang seluruh jemaat wanita GBI Pasir Koja 39 untuk beribadah online bersama pada hari Selasa 3 Agustus 2021 pada pukul 5 sore bersama PDM Nehemia Tony Saputra dengan tema Kepahlawanan Deborah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak muda, Sabtu 7 Agustus 2021 pukul 5 sore akan diadakan di YouTube. Bertemakan Berkarya Bersama Kristus dengan pembicara PDM Dede Imawan. Link YouTube akan dibagikan H-1 ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari bergabung dalam Zoom Revisi Pengerja 2021 eksklusif bagi pengerja GBI Pasir Koja 39 dan cabang-cabang. Pada tanggal 17 Agustus 2021 pukul 8.30 pagi sampai dengan selesai dengan tema Kobarkan Kembali Kasih Mula-Mula dengan pembicara Bapak Pendeta Samiton Pangela. Dan pendaftaran dibuka sampai tanggal 5 Agustus 2021 dengan mengisi Google Form di link yang telah dibagikan. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan tetap dapat diberikan melalui transfer ke rekening Gereja GBI Pasko 39. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun di minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya ya, untuk mendapatkan update terbaru. Saya Jocelyn Naftali mewakili kru 39 News yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa Surgawi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, buat firman-Mu,
yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Jan C. Hans. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang berkuasa itu Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami Tuhan dari hari ke hari Tuhan semakin diubahkan, dan pengenalan akan Engkau Tuhan Yesus ditambah-tambahkan juga Tuhan bagi kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur juga Tuhan dan terima kasih buat hamba-Mu Payan Cehaan sebagai Gembala GBI Pasir Koja yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mohonkan Tuhan Yesus, berkat pengurapan senantiasa Tuhan bagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah kami semua juga Tuhan jemaat GBI Pasir Koja dibawa kepada pengenalan akan Engkau semakin hari semakin serupa dengan Kristus Tuhan. Bapa, Engkau memberkati Payance dalam penggembalaannya Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam apapun yang dikerjakannya. Demikian juga buat keluarganya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkatinya Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-hamba-Mu Tuhan juga yang melayani di gereja GBI Pasir Koja ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara ini Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, kami berdoa juga buat pemimpin negara ini, buat Presiden kami Pak Jokowi Tuhan, juga buat Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin Tuhan, serta jajaran menteri-menteri Tuhan dan juga semua pejabat-pejabat dari pusat bahkan sampai ke tingkat daerah, dari gubernur, camat, hingga ke RT RW Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati negeri ini Tuhan Yesus. Kiranya tangan-Mu juga yang kuat Tuhan yang mengendalikan untuk Indonesia ini Tuhan dalam keadaan aman, damai, tentram, sejahtera. Tuhan, Kau memberkati para pemimpin bangsa ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur juga Tuhan buat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, dan kami mohonkan juga Tuhan penyertaan-Mu senantiasa Tuhan Yesus. Berkat-Mu Tuhan bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia, serta perlindungan-Mu Tuhan. Biarlah semua gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan dapat beribadah dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga Tuhan buat gereja GBI Pasir Koja ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kami dapat beribadah, kami dapat berada di Indonesia ini juga Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati gereja ini Tuhan Yesus. Biarlah pengenalan akan Engkau Tuhan Yesus semakin nyata dalam kehidupan seluruh jemaat GBI Pasir Koja ini Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa juga Tuhan, dan kami mengucap syukur Tuhan buat vaksinasi untuk di Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk vaksinasi yang sudah berjalan dan sedang berjalan Tuhan. Biarlah ini semua dapat selesai Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa Tuhan, dengan vaksinasi ini Tuhan, biarlah juga perekonomian di Indonesia ini dapat semakin baik dan pulih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami mau berdoa juga Tuhan buat jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit COVID. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan Yesus, yang menjamah semua orang yang sedang mengalami sakit COVID ini Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menjawab doa-doa kami Tuhan, dan kami bersyukur juga Tuhan atas semua jawaban doa, di mana kami semua Tuhan telah mendengar Tuhan. Bahkan kami mendengar kesaksian, sudah banyak yang sembuh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat GBI Pasir Koja Tuhan, buat semuanya Tuhan yang mungkin sedang mengalami pergumulan atau apapun juga Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah jawaban, Engkaulah pertolongan, sumber pertolongan itu Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu Tuhan yang dapat memulihkan jemaat-jemaat yang sedang mengalami pergumulan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita semuanya bangkit berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, minggu pertama di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Dan biarlah kami boleh mengisinya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kemampuan-kemampuan yang kami miliki Tuhan, kami mau itu diurapi oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat Allah dimanapun kami berada. Di sekitar kami Tuhan, di rumah kami, di keluarga kami Tuhan, kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Dan biarlah Engkau dipermuliakan. Berkati bangsa dan negara kami di dalam menghadapi virus corona ini Tuhan, yang begitu mewabah di sebagian besar masyarakat Indonesia. Tolonglah Tuhan pemerintah Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin ini Tuhan, agar supaya penularannya dapat ditekan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Pakai seluruh gerejamu, pakai hamba-hambamu Tuhan, pakai jemaat Indonesia, agar supaya kami boleh terlibat dalam program-program pemerintah, khususnya melakukan vaksinasi, agar supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami boleh mengisi bangsa ini dengan perkara-perkara yang positif dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, tetaplah hidup di dalam anugerah Tuhan. Tetaplah setia kepadanya, karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian pagi hari ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Sama-sama kita katakan amin.